Bayangkan kamu sedang berjalan sendirian di tengah hutan malam. Pohon-pohon berbisik, bintang-bintang berkedip pelan, dan setiap langkahmu seolah direkam oleh semesta. Yang tiba-tiba kamu mendengar suara di hatimu. Setiap perbuatanmu, sekecil apapun, tidak pernah hilang. Adalah hukum tak terlihat yang mencarat segalanya. Setiap senyum yang kamu beri, setiap luka yang kamu torehkan hati, bahkan setiap pikiran yang melintas di kepalamu. Hukum itu bernama Yun Tabur Tuai, dan semesta tidak pernah lupa. Assalamualaikum, sahabat Hakikat Islam. Selamat datang di ruang kecil ini, tempat kita menyelami samudra kebenaran. Bukan sekadar menyapa ombak di tepian. Kami hanyalah setitik debu rindu pada cahaya yang abadi. Jika ini pertama kalinya kamu singgah, izinkan kami mengajakmu berjalan bersama dalam perjalanan makna ini. Tekan tombol subscribe dan lonceng kecil itu bukan untuk kami, ilafi untuk hatimu dong, agar selalu terhubung dengan sinar kebenaran yang tak pernah padam. Berjalah, karena ini bukan sekadar cerita. Kita akan membongkar rahasia besar yang mengatur hidupmu, hubunganmu, bahkan nasibmu. Hukum tabur tuai bukan cuma teori, ini adalah sistem operasi alam semesta yang bekerja setiap detik. Jadi jangan kedip, karena kamu akan melihat dunia dengan cara yang sama sekali baru. Pernahkah kamu merasa hidup ini tidak adil? Kamu berbuat baik tapi malah disakiti. Lalu kamu melihat seorang yang sepertinya selalu beruntung meski kelakuannya buruk. Dengan humor, kita sering protes. Tuhan, ini sistemnya error apa sih? Kok orang jahat malah naik mobil mewah, sementara aku yang baik hati masih jalan kaki? Tapi tunggu dulu, semesta punya buku catatan yang tak pernah salah. Setiap perbuatanmu, sekecil biji zarah, dicatat. Dan hukum tabur tuai selalu bekerja, meski kadang balasannya datang di waktu yang tak kamu duga. Tahukah kamu dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 16 bilang, bahkan perbuatan sebesar biji zarah yang tersembunyi di dalam batu pun akan mendapat balasan. Dan ilmuwan modern pun setuju. Dalam fisika kuantum ada konsep yang disebut efek kupu-kupu. Satu kepakan sayap kupu-kupu di Indonesia bisa memicu badai di Amerika. Artinya setiap tindakanmu, sekecil apapun, menciptakan riak di alam semesta. Hukum tabur tuai adalah cermin jiwa kita. Apa yang kamu pikirkan, ucapkan, dan lakukan adalah benih yang kamu tabur. Dan semesta, seperti petani yang setia, akan memastikan benih itu tumbuh, entah jadi bunga kebaikan atau duri penderitaan. Jadi kalau hidupmu sekarang penuh drama, mungkin saatnya bertanya, benih apa yang pernah aku tabur? Mari kita selami lebih dalam, seperti menyelam ke dasar lautan untuk menemukan mutiara. Hukum tabur tuai, atau dalam Al-Quran disebut Sunatullah, adalah hukum universal yang tidak mengenal suku, agama, atau zaman. Ini seperti algoritma YouTube. Apa yang kamu klik, pikirkan, ucapkan, lakukan akan menentukan apa yang muncul di beranda hidupmu. Kalau kamu terus scroll konten negatif, pikiran buruk, caci maki, atau iri hati, maka algoritma semesta akan menunjukkan lebih banyak drama. Tapi kalau kamu like kebaikan, senyum tulus, membantu orang lain, atau berpikir positif, maka hidupmu akan dipenuhi cahaya. Bayangkan seorang karyawan yang selalu jujur, meski bosnya korup, dia mungkin di-eject, tapi suatu hari kejujurannya menarik perhatian klien besar dan dia dipromosikan. Itu hukum tabur tuai bekerja. Sebaliknya, seseorang yang suka nyinyir di kolom komentar media sosial mungkin merasa menang saat itu, tapi tanpa sadar dia menabur benih energi negatif yang akan kembali padanya, mungkin dalam bentuk konflik atau kegagalan. Dalam surat Al-Isra ayat 7, Allah berfirman, jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat buruk, keburukan itu kembali padamu. Ini bukan sekadar nasihat, ini adalah hukum sebab akibat yang mengikat semua makhluk. Bahkan pikiranmu pun dicatat. Surat Al-An'am ayat 120 bilang, ada dosa nyata dan dosa tersembunyi. Jadi kalau kamu berpikir negatif tentang seseorang, semesta sudah mencatatnya, dan itu akan kembali dalam bentuk energi yang sama. Pernah nonton film Inception?
Di sana Leonardo DiCaprio menanam ide di pikiran seseorang, dan ide itu mengubah hidup orang itu. Hukum tabur tuai mirip seperti itu. Setiap pikiran, kata, dan tindakanmu adalah ide yang kamu tanam di semesta. Dan seperti di film itu, ide itu akan tumbuh, entah jadi mimpi indah atau mimpi buruk. Ilmuwan psikologi menemukan bahwa orang yang sering berpikir positif punya tingkat stres 30% lebih rendah dan hidup lebih lama. Ini bukan kebetulan, ini hukum tabur tuai dalam versi sains. Al-Quran sudah mengajarkan ini ribuan tahun lalu. Apa yang kamu tabur di jiwa dan tindakanmu akan kembali dalam kesehatan, hubungan, dan nasibmu. Sekarang inilah yang akan mengguncang cara pandangmu. Kita sering berpikir hukum tabur tuai itu seperti buku raport. Kumpulkan nilai 70, kamu masuk surga. 699, kamu gagal. Tapi tidak begitu. Hukum ini bukan soal lulus atau gagal. Setiap perbuatan, sekecil apapun, punya balasan. Bahkan kalau kamu masuk surga, perbuatan burukmu tetap akan dihadapi dalam bentuk lain, mungkin di dunia ini. Dan kalau kamu di neraka, kebaikanmu tetap akan membawa cahaya, meski kecil. Bayangkan seorang anak kecil yang lahir cacat dan miskin. Kita bertanya, kapan dia berbuat salah? Hukum tabur tuai bukan soal satu episode hidup, it's a series. Al-Quran bilang dalam surat Al-Baqarah ayat 207, kebaikan bisa menghapus sebagian dosa. Jadi meski kita tak tahu episode sebelumnya, kita tahu bahwa setiap kebaikan yang kita tabur sekarang bisa mengubah plot hidup kita. Kamu tidak bisa menyalahkan Tuhan atas penderitaanmu. Surat An-Nisa ayat 79 bilang, segala kebaikan dari Allah, tapi keburukan adalah akibat perbuatanmu sendiri. Jadi kalau hidupmu penuh masalah, jangan bilang Tuhan mengazab aku. Itu seperti menyalahkan Google karena hasil pencarianmu jelek, padahal kamu yang salah ketik kata kunci. Hukum tabur tuai adalah sistem yang adil, kita yang memilih benih dan semesta hanya menumbuhkannya. Jadi bangunlah, kamu bukan korban hidup, kamu adalah petani nasibmu sendiri. Mulai sekarang tabur benih kebaikan, maafkan orang yang menyakitimu, bantu yang membutuhkan, dan bersihkan pikiranmu dari energi negatif. Karena semesta tidak pernah lupa, dan benih yang kamu tabur hari ini akan menentukan panenmu besok. Bayangkan dunia di mana kita semua paham hukum tabur tuai. Tak ada lagi saling menyalahkan, tak ada lagi prasangka buruk pada Tuhan. Kita seperti pelancong di lautan semesta, menabur benih di setiap pelabuhan dan memanen apa yang kita tanam. Hukum ini tak pernah tidur, ia mencatat detak jantungmu, kata-katamu, dan niatmu. Kita bisa memilih menabur cahaya atau kegelapan, tapi pada akhirnya semesta akan menunjukkan cermin jiwa kita. Sekarang pejamkan matamu sejenak. Tanyakan pada dirimu, benih apa yang sedang aku tabur hari ini? Apakah menanam kebaikan yang akan membawa surga, atau keburukan yang akan menjeratku dalam neraka? Apa yang kamu lihat di cermin hatimu? Apakah itu wajah penuh cahaya, atau bayangan yang perlu diperbaiki? Jawab itu dalam hati, dan mulailah menabur benih baru, benih yang membawa kehidupan, bukan kematian. Jika getaran ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Bagikan video ini ke sahabat, keluarga, atau siapa saja yang perlu diingatkan bahwa semesta tidak pernah lupa. Mari kita tanam benih kesadaran bersama, seperti hutan yang tumbuh dari satu biji kecil. Tulis di kolom komentar, apa satu kebaikan yang akan kamu tabur setelah ini? Apa yang ingin kamu ubah dalam hidupmu? Terima kasih telah bersama kami di Hakikat Islam, Dada. Kalian bukan sekadar penonton, kalian adalah petani cahaya. Subscribe, nyalakan lonceng, dan mari kita terus menabur kebaikan bersama. Wassalamualaikum.